Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Tech. Kali ini sebenarnya saya mau upgrade PC, namun karena udah cukup lama nggak bikin konten, jadi sekalian aja bikin konten tutorial rakit PC. Nah, buat kalian yang mau rakit PC atau mau rakit komputer sendiri, kalian perlu ketahui langkah-langkahnya. Dan kalian juga perlu menyiapkan part-part yang dibutuhkan. Dan untuk spek PC lama saya itu sebagai berikut ini. Ini udah kentang banget ya speknya ya, dari tahun berapa ya. Oke, langsung aja di sini saya spill dulu untuk part-part yang mau gue pakai buat upgradean PC-nya, yang mau gue pakai buat rakitan kali ini. Untuk casingnya di sini saya menggunakan casing Simbada Battleground 11 yang merupakan copotan dari PC saya yang lama. Untuk harganya sekitar 300 ribuan. Dan kalau kalian mau cari yang lebih murah, kalian cari aja di online shop. Tapi pastikan casing kalian itu support dengan ukuran motherboardnya. Ukuran motherboard yang sering digunakan itu biasa ada 3, ATX, micro ATX, dan juga mini ITX. Jika kalian membeli motherboard dengan ukuran MATX, maka pilihlah casing yang support ukuran MATX. Nah, untuk casing Simbada Battleground 11 ini tuh udah support ATX dan juga MATX. Untuk motherboardnya di sini saya menggunakan motherboard dari MSI, yaitu MSI H61MP23. Motherboard ini menggunakan soket LGA 1155, support RAM DDR3 dengan menggunakan ukuran MATX. Yang pastinya bisa dipasang di casing yang saya pakai ini karena casingnya udah support MATX. Motherboard ini juga udah support prosesor Gen 2 dan Gen 3 dengan soket 1155. Untuk harganya ini saya beli di toko oren dengan harga 265.000. Kemudian untuk prosesornya di sini saya menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel i5 generasi ketiga, i5 3570. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena harganya yang lumayan cukup murah, yaitu Rp245.000. Prosesor ini juga menggunakan soket LGA 1155. Untuk soket prosesornya dan mobonya pastikan sama ya, karena pin soket pada motherboard setiap soket LGA itu berbeda-beda. Prosesor ini memiliki kecepatan 3,40 GHz. Dengan menggunakan 4 core dan 4 thread, ya ini udah cukup lah buat menjalankan program-program yang bisa digunakan untuk editing, kemudian edit foto, video, dan lainnya lah untuk kebutuhan normal. Kalau kalian ada budget lebih, kalian bisa ambil i7, i7 Gen 3 3370. Dia itu menggunakan 4 core dan 8 thread. Namun harganya itu Rp565.000. Ini hampir 2 kali lipatnya ya. Jadi buat kalian yang kau mending ambil aja yang i3 Gen 10 atau enggak i5 Gen 10 lah. Karena ini tuh harganya menyesuaikan budget ya. Dan untuk RAM-nya di sini saya menggunakan RAM Kingston HyperX Fury Gaming. Dengan RAM ini tuh size-nya itu 8GB dengan menggunakan DDR3. Dan untuk RAM ini pastikan kalian pilih RAM yang support dengan motherboardnya. Nah, jika motherboard kalian supportnya DDR3, kalian pilih yang DDR3. Tapi kalau motherboard kalian soketnya DDR4, kalian belinya yang DDR4. RAM ini udah dilengkapi heatsink, jadi biar lebih cakep aja sih gitu sebenarnya. Dan untuk harga RAM ini tuh 135.000. Di sini saya pakai 2 keping, jadi 8x2 totalnya 16GB. Itu tuh udah maksimal support RAM dari motherboardnya. Kalau kalian mau hemat 20.000, kalian bisa ambil yang polos tanpa heatsink. Dan untuk VGA-nya di sini saya menggunakan VGA dari PC lama saya juga, yaitu AMD Radeon HD 6570. VGA ini memiliki kapasitas 1GB dan 128 bit dengan menggunakan DDR3. Harganya itu sekitar 200-300 di toko oren. Ini tuh untuk alternatif sekarang aja karena saya sedang menunggu budget. Dan untuk nantinya saya berniat untuk upgrade ke GTX 1050 Ti yang 4GB. Dan udah DDR5 ya, tinggal nunggu dana aja sih. Untuk storage-nya saya menggunakan SSD dari PC lama saya, yaitu SSD Team Group GK2. Memiliki kapasitas 256GB, SSD ini dibanderol dengan harga 240 ribuan. Kalau kalian pengen yang lebih murah dan mendapat storage yang lebih besar, kalian bisa pakai hard disk. Namun SSD ini lebih cepat, hampir 10 kali lipat dari hard disk. Dan masih banyak kelebihan lainnya. Seperti yang orang-orang bilang, ada harga, ada kualitas lah. Kemudian untuk PSU-nya, di sini PSU yang saya pakai itu Aerocool United Power.
dengan kapasitas 500 watt dan udah support 80+. Ini merupakan PSU dari PC saya yang lama, harganya itu 440.000. Untuk PSU ini sebenarnya kurang rekomen ya. Kalau kalian mau yang lebih rekomen, kalian bisa tambahin dikit untuk budgetnya dengan mengambil PSU FSP HV Pro yang 550 watt dan udah support 80+ bronze. Dan itu tuh harganya yang nggak beda jauh sih, harganya 678.000. Ini lebih worth it jika kalian mau upgrade lagi ke depannya. Dan untuk heatsinknya atau fan prosesornya, di sini kalian bisa gunain aja fan atau heatsink bawaan dari Intelnya. Itu kalian cari aja di toko online atau nanti saya taruh aja linknya di deskripsi. Itu harganya sekitar 30 ribuan. Namun karena saya sekalian mau review heatsink dari Jonesbow CR1200, jadi saya akan menggunakan heatsink ini. Nah, kalau kalian mau beli, harganya itu sekitar Rp107.000. Oke, tadi itu part-part yang saya gunakan. Jadi untuk list harganya seperti berikut ini dan totalnya. Oke, langsung aja kita ke proses perakitannya. Di sini untuk motherboardnya saya ambil dulu. Oke, setelah itu di sini kan ada soket prosesor ya yang ini. Di sini kalian copot aja dengan cara ini tarik. Set, kemudian kalian angkat. Nah, nanti untuk bagian ini tuh akan keangkat dengan sendirinya. Oke, setelah itu untuk kertas ini kalian singkirkan aja terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pasangkan prosesornya pada motherboardnya. Ini untuk prosesornya yang tadi. Di sini kan ada seperti segitiga ya, segitiga warna kuning gitu. Kalian pasin aja dengan segitiga yang ada pada motherboardnya. Biasanya tuh ada yang segitiganya pada bagian sini dan juga ada yang segitiganya pada bagian sini. Nah, ini jika segitiganya ada pada bagian penutup soket, di sini kalian pasin aja, berarti segitiga yang tadi yang ini berarti posisinya seperti ini. Oke, langsung aja kita pasang ya. Coba dulu naikin ke atas. Di sini langsung aja untuk segitiganya seperti tadi. Pastikan untuk soket kanan kirinya itu pas ya. Jangan sampai ada yang tidak tertutup, karena ini bisa menyebabkan si kuningannya atau pin prosesor dan pin pada motherboardnya itu patah atau rusak. Oke, setelah itu kalian tutup lagi aja. Ini tuh nutupnya juga harus benar-benar pas ya dan sesuai, kalau enggak nanti bisa pinnya patah. Ini kalian masukin dulu ke bawah baut ini. Oke, setelah masuk seperti ini kalian tinggal kunci aja. Ini kalian tarik dan masukin ke posisi awal semula. Ini emang caranya tuh rada keras ininya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian udah pas dengan yang segitiga tadi, kalian udah cocokin sama yang di sini, itu nggak apa-apa. Oke, kita masukin. Nah, di sini untuk pemasangan prosesornya ini udah berhasil ya, udah terpasang pada motherboardnya. Sekarang kita lanjut ke tahap 2, yaitu pemasangan RAM pada motherboard. Di sini saya udah ada 2 RAM HyperX, ini ukurannya 8 GB dan ada 2 keping, jadi total 16 GB. Oke, langsung aja kita pasang. Kita copot dulu. Oke, di sini untuk pemasangan RAM, pastikan untuk soket ini kan ada soket penanda seperti itu. Nah, kalau kalian masangnya seperti ini, maka pin pada RAM-nya itu atau kuningan pada RAM-nya itu akan patah atau tergores. Pastikan kalian memasangnya seperti ini agar sesuai dengan soket yang di sini. Untuk lubang ininya yang ada kayak celah gitu sedikit, itu pastikan pas ya. Kalau nggak pas itu bisa menyebabkan kuningan dari RAM-nya lecet ataupun patah. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, seperti ini. Jadi tampilan tulisan Hyper Fury-nya itu di kayak gini. Dan untuk setiap motherboard atau RAM mungkin berbeda-beda ya. Oke, kita pasang dulu. Oh ya, jangan lupa untuk ininya, yang untuk penguncinya yang di kanan kiri, ini kalian buka dulu. Caranya kalian tinggal buka aja kayak gini.
Ini kalian buka aja, kan nanti kalau nutup kan kayak gini nih. Di sini kalian buka aja dua-duanya sekalian. Oke, setelah dibuka kalian tinggal pasangkan aja RAM-nya dan posisinya pastikan pas ya. Kemudian kita pasang lagi satunya lagi. Kalau kalian gunain satu RAM nggak apa-apa, kalian pasang aja satu. Oke, bentar. Nah, oke, seperti tadi, ini untuk penguncinya kan udah saya buka, jadi saya langsung pasang aja. Harusnya sih saya masang yang di belakang dulu ya, karena nggak kelihatan. Oke, kita pasang di belakang dulu. Oke, di sini udah bunyi. Kemudian kita pasang yang ini. Oke, di sini juga udah bunyi. Jadi di sini untuk RAM-nya dan prosesornya sudah terpasang di motherboardnya. Setelah itu saya akan memasang heatsinknya. Di sini kalian seperti yang udah saya bilang tadi, kalian bisa gunain heatsink standar dari Intel atau bawaan Intel. Itu harganya 30 ribuan. Nah, kalau yang saya gunakan ini tuh saya sekalian mau review tentang cooler atau heatsink dari Jonsbo CR1200 ini. Oke, langsung aja saya buka. Nah, untuk isi paketnya itu seperti ini. Di sini ada heatsinknya dengan ada fan dan juga ada untuk pipa besinya itu ada 4 ya. Kanan kiri sebenarnya ada 2. Kemudian di sini ada bracket untuk menaruh si heatsinknya ini. Di sini juga ada beberapa pengunci plastik. Oke, kemudian di sini ada manual book. Oke, langsung aja kita pasang untuk si coolernya. Oke, bentar, ada lagi nih. Oke, langsung aja kita pasang untuk cooler dari si Jonsbo 1200 ini pada motherboardnya. Di sini ini pastikan kalian copot dulu ya. Oke, setelah kalian copot seperti ini, di sini kalian tinggal apply-kan aja thermal paste-nya. Kalau kalian nggak thermal paste-nya, nah biasanya tuh pada pembelian heatsinknya itu udah dikasih thermal paste-nya seperti ini, dalam bentuknya seperti ini ya. Oke, kita taruh aja untuk thermal paste-nya. Oke, di sini kalian juga bisa menambahkan dengan cooler kalian atau thermal paste kalian. Di sini saya tambahkan aja, saya nggak usah tambahkan aja. Setelah itu di sini kalian tinggal pasang dulu untuk si soketnya pada motherboardnya. Oke, di sini saya pasang. Kita singkirin dulu untuk heatsinknya. Untuk pemasangannya itu gampang banget. Ini tinggal kalian masukin dulu pengunci yang yang plastik yang berwarna putih ini. Kalian masukin dulu ke si bracketnya. Nah, pada bracket ini kan ada tulisan 17XX dan 115X gitu. Jadi kalian kalau motherboardnya itu menggunakan LGA soket 17 ke atas atau di 17 berapa gitu, kalian bisa pasang di sebelah yang kedua ini yang arah keluar. Sedangkan kalau kalian menggunakan soket 115 berapa gitu, kalian bisa pasang di bagian sininya. Dan karena saya menggunakan soket motherboard LGA 1155, jadi saya pasang pada bagian pertama.
Oke, di sini saya pasang aja. Kalian dorong aja sampai bunyi klek gitu. Oke, kita akan bermain ASMR dulu ya. Oke, setelah sudah terpasang empat-empatnya seperti ini, kalian tinggal masukin dulu ke motherboardnya. Oke, seperti ini. Ini kalian bisa pasang seperti apa aja, terserah kalian, sebenarnya sama aja sih. Oke, kalian pasang. Oke, setelah empat-empatnya sudah masuk seperti ini, sekarang tinggal kalian pasang untuk yang warna hitam ini sebagai penguncinya biar dia tidak gerak. Ini tinggal masukin aja, dorong. Masukin dorong ke pengunci yang berwarna putih. Itu untuk mengencangkan agar si warna putihnya itu tidak bisa keluar. Untuk memperkuat. Oke, setelah empat-empatnya udah masuk, di sini kalian tinggal pasang heatsinknya. Untuk cara pemasangannya biasa saya pasang menghadap ke bagian VGA ya. Kalau nggak ke bagian VGA ya biasa ke bagian RAM. Di sini saya akan pasang untuk menghadap ke bagian RAM. Oke, bentar. Seperti ini. Oke, saya pasang. Bentar, saya iniin dulu. Habis itu saya pasang dari sudut kiri. Setelah itu saya tinggal tarik aja ke bagian sudut yang kanan. Nah, di sini udah terpasang untuk si heatsink atau cooler dari Jonesbo 1200 ini. Ini tuh udah support LGA berikut ini. Jadi kalau kalian gunain LGA atau soket LGA pada motherboard kalian dengan spek berikut ini, kalian bisa gunain untuk cooler Jonesbo ini. Oke, di sini setelah kita berhasil melakukan pemasangan heatsink pada motherboardnya, di sini kita akan pasang motherboardnya pada casing PC-nya. Nah, di sini untuk casing PC-nya, di situ saya udah taruh casing PC-nya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Saya rapin dulu. Oke, di sini langsung aja kita copot untuk si kaca atau tempered glass-nya ini pada casingnya, karena kita akan memasukkan motherboardnya. Oke, kita copot dulu. Ini ada 4 baut ya. Oke, di sini udah tercopot, tinggal kalian ambil aja ke atas, tarik ke atas. Ini tuh harus hati-hati karena ini tuh kaca ya. Oke, untuk bagian dalamnya nanti seperti ini. Oke, ini saya balik dulu. Nah, seperti ini. Nih. Sekarang kita akan pasang motherboardnya ke casingnya. Oke, ini motherboardnya. Di sini untuk motherboardnya ini biasa kalau beli tuh udah ada baterai CMOS-nya ya. Kalau nggak ada kalian tinggal pasang aja sendiri, itu mudah banget caranya. Oke, kita pasin dulu dengan untuk si lubang pada motherboard ini, lubang baut pada motherboard ini. Ini kan ada beberapa lubang baut pada motherboard ini. Kalian pasin aja dengan dudukan-dudukan baut yang ada pada casingnya itu yang berwarna rada gold gitu. Oke. Oh ya, jangan lupa kalian pasang dulu untuk back panelnya pada casingnya ya. Untuk back panelnya itu pemasangannya dari dalam biasanya. Berarti kita ambil dulu untuk motherboardnya.
Nah, di sini untuk pemasangan back panelnya udah berhasil ya. Ini untuk tampilannya itu seperti ini. Nih, untuk back panelnya. Jadi nanti itu biasa back panel berfungsi agar tidak terjadi banyak debu yang masuk lewat lubang situ. Oke, langsung aja kita ke pemasangan motherboardnya yang tadi. Ini slot seperti slot VGA, kemudian USB, kemudian speaker dan lain sebagainya itu kalian pasin dengan pada soket ukuran yang ada di back panelnya. Oke, setelah pas di sini tinggal kalian baut aja dengan baut pada motherboardnya. Biasa ketika melakukan pembelian motherboard itu udah dikasih baut ya. Oke, di sini kita pasang dulu. Bautnya itu kecil seperti ini biasanya. Oke, kita pasang lagi. Biasanya tuh menggunakan 4 atau 5 baut. Jadi di sini 1, 2, 3, 4 dan 5 agar itu tuh kencang ya, jadi nggak gerak gitu. Oke, di sini semuanya udah terpasang. Jadi untuk motherboardnya ini udah kuat ya. Jadi setelah itu kita akan pasang untuk VGA-nya. Jadi untuk pemasangan VGA ini karena saya menggunakan VGA AMD Radeon HD 6570, ini tuh pemasangannya gampang banget. Ini tinggal kalian masukin ke soket yang di sini. Ini kalian pasin aja. Biasanya posisi tuh seperti ini. Oke. Setelah itu tinggal kalian tekan aja. Nah, jika udah pada bagian sini nih, pada bagian sini ini kalian baut ya. Oke, bentar kita akan baut dulu. Nah, setelah kita memasang prosesornya, kemudian RAM, kemudian memasang heatsink, memasang motherboard pada casing, dan juga memasang VGA-nya, sekarang kita akan memasang PSU-nya pada casing PC-nya. Oke, untuk memasang PSU pada casing PC Battleground ini, kalian caranya tuh lewat sebelah kiri ya. Jadi ini kalian buka dulu untuk penguncinya. Bentar. Ini untuk baut penguncinya itu kalian buka dulu. Setelah itu tinggal kalian tarik aja ke belakang. Nah, nanti akan copot ya. Nah, untuk slot dari PSU-nya itu ada di sini. Jadi ini PSU-nya udah saya siapin.
PSU United Power yang 500 watt. Ini udah saya siapin, tinggal saya masukin aja. Oke, caranya gimana? Kalian tinggal masukin aja lewat samping. Nah, seperti ini. Setelah ini tinggal kalian baut aja. Ini ada 4 ya, kalian baut 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk PSU-nya udah terpasang ya pada casingnya ya. Nanti tinggal kita sambungin aja kabel power, kemudian pin power dan lain sebagainya ke motherboardnya. Kita akan memasang storage-nya atau SSD-nya. Nah, untuk storage pada casing ini tuh ada di belakang sini. Bentar. Nah, ada di belakang sini. Untuk kabelnya saya pinggirin dulu. Nih, ada di belakang sini. Jadi ini kalian copot dulu kalau mau masang storage-nya. Emang agak sedikit ribet ya untuk pemasangan storage-nya. Oke, nih berarti bautnya kalian copot dulu, ada 2. Nah, jika udah, ini tinggal kalian tarik aja nih ke atas ya, ke luar. Nah, di sini udah tercopot untuk kita naruh storage-nya untuk bracket-nya. Nah, di sini kan saya akan menggunakan SSD. Ini SSD dari tim grup GK2. Jadi kalau untuk pemasangan SSD itu kalian pasangnya itu di atas sini ya. Kecuali kalau hard disk kalian pasangnya di dalam sini. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, sesuaiin dulu dengan lubangnya. Setelah itu tinggal kita baut. Pasang lagi aja untuk si storage-nya ini. Kalau kalian mau masang hard disk, kalian tinggal pasang aja. Nah, di sini ada contohnya, ini hard disknya. Kalian tinggal pasang aja, kalian masukin seperti ini. Oke, setelah itu kalian pasin ini baut ini, kemudian kalian baut aja untuk pada bagian kanan dan kirinya untuk si perangkat untuk mengencangkannya agar si hard disk tidak goyang. Oke, kita pasang lagi ke posisi semula. Nah, di sini udah terpasang semua. Kita tinggal memasangkan kabel-kabel ini pada pin power prosesor dan juga pada hard disknya atau storage-nya. Oh ya, sebelum itu kita akan pasang dulu kabel SATA ini pada SSD kita. Untuk pemasangannya kalian tinggal masukin aja ini ke soket yang ada di sini, kabel SATA-nya. Pastikan ini kan ada seperti huruf L gitu. Jadi kalian pasin aja dengan huruf L yang ada di SSD atau storage-nya. Kalau nggak pas biasanya nggak masuk ya. Nah, di sini udah masuk karena udah pas. Setelah itu kalian masukin aja ke dalam karena nanti kita akan memasangkannya pada motherboardnya. Oke, setelah itu kita balik lagi ke motherboardnya. Nah, di sini kita udah balik lagi ke motherboardnya. Di sini sekarang kita akan pasang kabel dari PSU-nya, itu ada 24 pin dan juga 4 pin untuk power prosesornya dan juga untuk pin power yang 24-nya di sini. Oke, kita pasang dulu. Jadi kabel yang ada di bagian belakang itu kita masukin lewat sela-sela sini yang 24 pin. Bentar. Ini untuk kabel yang 24 pinnya ya. Kalian masukin aja di sini dan pastikan ini kan ada yang
Posisinya itu ada yang kotak, ada juga yang rada melengkung gitu. Kalian sesuaiin aja. Oke, setelah itu kalian tinggal tekan aja ya sampai terpasang kira-kira lumayan kenceng gitu, dan samping-sampingnya tuh udah rapet gitu. Nah, di situ udah terpasang ya untuk pin power yang 24 pin. Sekarang kita tinggal ambil yang 4 pin. Untuk 4 pin ini biasa tuh saya masukin lewat atas sini ya. Lewat atas. Ini biasa. Nah, oke, di sini yang 24 pin dan juga yang 4 pin di sini udah terpasang. Setelah itu tinggal kita pasang nanti untuk bagian power untuk si SSD-nya nanti. Oke, langsung aja kita balik lagi ke belakang ya. Nah, di sini kan ada power untuk si storage-nya. Untuk powernya biasanya seperti ini. Seperti ini. Ini kalian tinggal pasang aja pada SSD-nya. Dan pastikan yang seperti L itu kalian pasin ya. Jadi tidak terjadi kerusakan pada pinnya. Kalau nggak pas biasanya juga keras. Kalau pas itu nggak keras. Oke, di sini udah terpasang untuk power untuk si SSD-nya. Di sini udah terpasang. Sekarang kita tinggal manage saja untuk kabel-kabel ini yang tidak terpakai. Tadi videonya terpotong karena baterai saya itu lemah ya. Nah, setelah udah lebih rapih, kalian tinggal pasang aja casingnya lagi, tutup casingnya kalian pasang lagi. Nah, setelah udah, kita kembali lagi ke bagian depannya lagi. Oh ya, nah tadi tuh sebenarnya pas kalian melakukan pemasangan heatsinknya ini, kalian tuh pasang juga untuk kabel power dari heatsinknya yang 3 pin itu kalian pasang di ini. Ada pada motherboard itu, biasa di motherboard itu ada 4 pin, tapi biasa tulisannya CPU fan. Jadi kalian pasang aja di soket CPU fan-nya. Untuk kabel SATA-nya ya jangan lupa ini kalian pasang di slot SATA, mau SATA 1, SATA 2, SATA 3 terserah kalian. Kalian pasin aja. Oke, di sini udah terpasang. Oke, untuk perpoweran per kabel-kabel di sini belum selesai. Karena di sini masih ada kabel-kabel front panel dan juga masih ada kabel untuk USB dan lain sebagainya. Di sini kita akan mulai pasang dulu. Di sini sebenarnya ada Di sini sebenarnya ada kabel dari USB ini tuh USB 3 3.0. Nah, karena pada motherboard kita itu nggak ada atau nggak support USB 3.0, jadi ini tuh nggak kepake ya. Jadi kalau kalian mau beli casing ini biar lebih maksimal gitu, kalian pakai motherboard yang ada USB 3.0-nya. Oke, setelah itu kita akan pasang kabel-kabelnya. Sebenarnya di sini udah ada panduannya, udah ada tulisannya. Di sini ini untuk USB, jadi kalian pasang USB pada slot USB-nya. Nanti saya kasih fotonya aja untuk soket-soket di motherboard ini itu apa aja gunanya, nanti kalian pasang di situ. Jangan lupa yang front panel di sini untuk urutannya nanti saya kasih gambarnya. Oke, setelah kabel power LED dan lain-lain udah terpasang, reset SW dan lain-lain udah terpasang. Setelah kita sudah memasang kabel-kabel dari mulai kabel power, kemudian kabel tadi front panel dan lain sebagainya. Jika udah selesai semua, kita akan pasang untuk si kacanya lagi.
Nah, jika udah, kalian tinggal pasangkan aja untuk kabel konektor ini nanti pada VGA kalian. Dan jika kalian nggak punya VGA, kalian bisa pasangkan aja di sini. Nih ada warna biru pada motherboard kalian. Kalian tinggal colokin aja di situ. Kemudian kalian colokin juga pada monitornya untuk nanti menampilkan displaynya pada monitornya. Oke, di sini saya tampilkan dulu, bentar. Nah, di sini kan udah ada monitor saya, dan di sini udah ada kabel konektornya, dan ini yang satu lagi udah terhubung di belakang sana dengan monitor saya. Jadi untuk menyambungkannya itu gampang ya, karena di belakang monitor itu udah ada kayak slot untuk memasukkan kabel konektornya. Jadi langsung aja kita eksekusi. Oh ya, jangan lupa di situ ada kabel power untuk si power PSU-nya nanti. Nah, jadi di sini kalian masukin aja dulu kabel powernya. Oke, kalian masukin ke slot yang ada di PSU-nya ini. Kalian masukin. Nah, setelah itu nanti tinggal kalian colokin aja kabel powernya ini pada stop kontak ya. Oke, jadi di sini untuk rakitan PC kali ini, pada upgrade PC kali ini yang saya jadikan video tutorial rakit PC ini, udah saya colokkan pada stop kontak untuk kabel powernya, dan untuk perkabelannya di dalam udah selesai, dan kita akan coba apakah berhasil atau tidak. Langsung aja saya nyalakan untuk PC-nya. Dan di sini PC-nya itu fan-nya udah nyala ya, kemungkinan ini akan berhasil, dan untuk keyboardnya juga udah nyala. Kita lihat pada tampilan monitornya. Oke, dan untuk loadingnya ini udah berhasil loading ke Windows. Jadi PC ini udah berhasil kita rakit dengan baik. Oke, jadi mungkin itu tadi video tutorial cara merakit PC, yang sebenarnya saya itu upgrade PC, cuma saya kasih aja video tutorial cara merakit. Saya buatkan aja sekalian video tutorial cara merakit PC. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.